Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Salma Yatri with NIM 2105-0250-2074. Now, I'm going to present it about strengths and limitation of games in teaching English to adult students. The first material is about the advantages of the game in English teaching to adult students. Game-based learning can increase attention, motivation, and curiosity. Yang pertama yaitu learning motivation. Kata lain, motivus yang berarti bergerak adalah tempat kata motivasi berasal. Definisi lain dari motivasi adalah upaya yang menggerakkan seseorang atau sekelompok orang untuk bertindak dengan cara tertentu karena mereka ingin mewujudkan tujuan mereka atau merasa senang dengan apa yang mereka lakukan. Mengingat bahwa hal itu dapat menumbuhkan gairah dan rasa senang, motivasi sangat penting untuk belajar. Selain siap diarahkan dan diberi tugas, siswa yang bermotivasi tinggi juga memiliki rasa minat yang kuat dan secara aktif mencari informasi tentang materi pelajaran yang dicakup oleh guru. Jika murid termotivasi untuk belajar, kata Sadirman, proses belajar akan berhasil. Untuk mencapai tujuan dan perilaku yang dimaksud, guru dan dosen harus menginspirasi murid-muridnya untuk belajar. Menurut uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa yang termotivasi untuk belajar akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sukses, sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu learning achievement. Prestasi belajar dicirikan sebagai kapasitas siswa untuk kemanusiaan dan menerima, menolak, dan mengevaluasi pengetahuan yang telah mereka pelajari. Menurut konsep ini, sarjana lain juga mengusulkan bahwa prestasi belajar adalah prestasi yang dibuat oleh siswa dalam kegiatan belajar, seperti menyelesaikan tugas, tes, atau ujian, yang diukur dengan nilai atau hasil numerik lainnya dari evaluasi. Pembelajaran menunjukkan sejauh mana ide atau keterampilan adalah tujuan pendidikan atau perilaku yang dapat dicapai siswa pada akhir periode instruksional. Dan yang ketiga itu adding vocabulary. Game dapat menjadi media untuk mengajarkan kosakata kepada para peserta didik karena beberapa alasan. Permainan digunakan untuk membuat anak-anak lebih mudah memahami dan mengingat kosakata dalam beberapa topik. Dengan menggunakan permainan, anak-anak tidak merasa bahwa mereka belajar sesuatu melalui kegiatan itu. Melalui permainan, para siswa menjadi pembelajar aktif. Kosakata harus dikuasai oleh pelajar muda sehingga mereka akan mudah memahami bahasa. Cara untuk memudahkan mereka dalam mempelajari kosakata adalah dengan memberikan metode yang baik dalam mengajar. Guru harus memiliki cara kreatif dalam memberikan materi kepada siswa. Salah satu caranya adalah dengan melakukan beberapa kegiatan yang menyenangkan. Palanova classify games in language teaching into 4 categories. There are the first is listening games. Bakat bahasa yang paling menantang adalah mendengarkan. Untuk menjaga perhatian dan minat siswa, pendidik harus memberi mereka informasi yang menarik. Kita dapat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti menulis lirik lagu atau belajar sesuatu dari video. Yang kedua itu speaking games. Tujuan permainan ini adalah untuk membuat siswa berbicara dan mengekspresikan diri. Membuat siswa berinteraksi adalah tanggung jawab pendidik, karena seperti yang kita semua tahu, siswa lebih suka diam daripada berbagi pendapat mereka. Tugas pendidik membuat percakapan siswa menyenangkan. Kegiatan berbicara dapat membantu siswa berbicara lebih banyak di seluruh kelas. Bermain peran adalah hobi yang sering digunakan dalam permainan berbicara. Para siswa akan memerankan peran atau berpartisipasi dalam suatu acara sebagai bagian dari kegiatan. Selanjutnya yaitu kinetic games. Ketika siswa berjuang untuk fokus dan menjadi lelah, permainan kinetik dapat membantu. Permainan kinetik melibatkan murid yang bergerak secara fisik. Dimungkinkan juga untuk menggabungkan permainan kinetik dengan aktivitas lain, seperti membaca, mendengarkan, atau berbicara. Melompat ke selembar kertas adalah ilustrasi permainan kinetik. Ini adalah latihan belajar kosakata. Siswa dapat melompat pada warna yang dipanggil guru setelah meletakkan beberapa kertas berwarna-warni di tanah. Dan yang terakhir yaitu experiential games. Siswa menemukan permainan pengalaman menjadi sangat menarik karena mereka dapat melakukan tugas dan berpartisipasi dalam proses.
Tujuan sebenarnya dari kegiatan ini adalah agar siswa mengalami proses daripada menang atau kalah dan mendapatkan pengetahuan dirinya. Permainan semacam ini dapat digunakan untuk menjelaskan teks prosedural. Para dosen menyediakan siswa dengan bahan atau alat yang diperlukan. Tahapan selanjutnya kemudian dijelaskan oleh dosen ketika di kelas. And the last material is about challenge for the lecturer of using games in teaching English to IELTS students. Guru harus menerima permainan sementara juga percaya pada nilai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jika permainan ingin berhasil di kelas, hubungan seorang guru dengan permainan dan kepribadian otentik sebagai guru sama pentingnya dengan kemampuan teknis dan didaktik metodologis. Karena ada sedikit kesenjangan antara kedua belah pihak saat menggunakan game di kelas. Hubungan ini yang sebagian besar didasarkan pada kepercayaan juga diubah. Lingkungan untuk belajar dipengaruhi secara positif, terutama dalam program pendidikan orang dewasa, oleh perilaku seperti kebetulan yang didorong oleh kepercayaan guru dan siswa yang semakin besar satu sama lain. Okay, maybe that's all explanation from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.